Itu kalau kita rapatkan sekarang buat aturan, itu kita gunakan kapan? Besok pagi paling cepat. Besok itu masa akan datang nggak? Masa akan datang. Apalagi buat aturan untuk 5 tahun ke depan. Masa akan datang nggak? Masa akan datang. Lalu Pak, saya dan bapak-bapak nggak tahu besok ada kejadian apa, tapi kita buat aturannya sekarang. Berarti landasan kita buat aturan apa? Saya tak tahu besok ada apa, lalu saya buat aturan untuk besok. Yang terjadi ketika pas cocok, ketika tidak cocok, amandemen, ganti lagi. Apalagi sebulan kemudian, apalagi setahun kemudian. Mana ada orang bikin aturan untuk diterapkan nanti kemarin? Kan nggak ada Pak. Buat sekarang pasti untuk besok. Berarti syarat orang buat aturan harus tahu masa akan datang, harus tahu apa terjadi besok, harus tahu apa terjadi setahun ke depan, harus tahu apa terjadi sebulan ke depan, harus tahu apa terjadi dunia akhirnya, harus tahu apa terjadi setelah akhirat. Kalau nggak tahu, aturannya nggak akan cocok dalam kehidupan. Pak, kalau kita analisa gitu kan, iya ya, kalau besok kita nggak tahu setahun kemudian kayak mana Indonesia ini, lalu kita mikir bersama-sama buat aturannya. Pas dibuat ternyata nggak ada yang cocok, karena kita nggak tahu. Bahkan disebut kita membuat dengan dasar yang paling lemah. Apa itu? Kejahilan. Tak tahu masa akan datang artinya jahil. Dari dasar tidak tahu buat aturan untuk masa akan datang. Saya ulang kalimatnya Pak. Kita tidak tahu masa akan datang, dari dasar ketidaktahuan kita masa akan datang, lalu kita buat undang-undang untuk masa akan datang. Berarti kita membuat undang-undang dengan dasar tanpa pengetahuan atau jahil. Bukankah manusia memang tidak tahu apa-apa? Yang tahu itu hanya Allah. Maka wajar Pak, jangan heran kalau ada yang sekelompok manusia buat aturan, baru diterapkan seminggu tak cocok, amandemen lagi. Jangan heran, karena nggak tahu. Tapi kalau diserahkan yang tahu masa akan datang, apakah Allah tahu besok ada apa? Tahu. Apakah Allah tahu sebulan ke depan ada apa? Tahu. Apakah Allah tahu setahun akan ada apa? Tahu. Apakah Allah tahu di akhir manusia nanti hari dunia ini? Allah tahu. Apakah Allah tahu akhirat? Tahu. Semua Allah tahu. Kalau kita analisa begini Pak, kalau kita sudah tahu besok ada apa, lalu kita buat aturan, mudah nggak Pak? Mudah lah, orang saya tahu besok gini, kan tinggal buat Pak. Allah tahu semua masa akan datang, dan Allah tahu, makanya Allah tahu, manusia nggak tahu. Allah bantu, Allah turun Al-Quran 30 juz 14 abad yang silam. Sudah diterapkan 14 abad tanpa perlu dibantu oleh aturan lain. Sudah selesai semua masalah manusia. Bayangkan, lahirnya 14 abad yang silam, dipakai selama 14 abad, tidak ada yang kurang dari Al-Quran isinya. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami telah menurunkan Alkitab Al-Quran tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Karena Allah Maha tahu, Allah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat. Lalu dia jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Lalu ada orang bilang, saya nggak tahu, nggak ada di Al-Quran. Bukan nggak ada dalam Al-Quran, kitanya aja nggak tahu yang mana ayatnya. Kitanya aja ilmunya belum sampai. Al-Quran itu melahirkan kitab jutaan, bahkan ribuan, bahkan miliaran kitab umat Islam itu lahir dari kalimat-kalimat isi Al-Quran itu dalam sejarah. Subhanallah. Dengan demikian Bapak Ibu yang berhak, inil hukmu illa lillah, sungguhnya hukum hanya milik Allah. Dan Allah katakan hukum yang tanpa pengetahuan masa akan datang itu seperti jahiliyah. Allah tegas mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 50 mengatakan, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa ma ahsan hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu pilih? Hukum orang bodoh, hukum orang enggak tahu, orang enggak tahu masa akan datang lalu buat aturan masa akan datang. Apakah hukum itu yang kamu pilih? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Bapak Ibu adalah orang yang yakin Allah. Ibu yakin Allah, bapak yakin Allah, saya yakin Allah. Bagi orang yang yakin, hukum Allah jauh di atas hukum makhluk, jauh di atas hukum kebodohan manusia. Maka dari tadi syaratnya, pertama harus pencipta. Berarti aturan manusia harus pencipta yang buat aturannya. Aturan alam semesta harus pencipta yang kita pakai aturannya. Bagaimana mengatur minyak, bagaimana